Baik, hari ini kita akan atau masih tetap berada dalam mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang macam-macam tes dan langkah-langkah evaluasi. Ya, saya berharap bahwa setelah kuliah hari ini paling tidak Anda dapat memahami macam-macam tes yang digunakan di sekolah nanti dan langkah-langkah evaluasi yang bisa Anda gunakan. Ya, juga setelah mempelajari dan mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian ya, dan bisa memberi contoh ya tentang tes formatif. Juga dapat menjelaskan pengertian dan memberikan contoh tentang tes sumatif. Juga dapat menjelaskan pengertian dan memberikan contoh ya tentang tes diagnostik. Juga dapat menjelaskan pengertian dari tes penempatan dan ya juga dapat paling tidak menyebutkan langkah-langkah dalam evaluasi ya. Anda perlu tahu dulu yang pertama tentang macam-macam tes di sekolah ya. Jadi bila ditinjau dari segi kegunaan tes dalam proses belajar mengajar ya, antara lain untuk mengukur keberhasilan belajar siswa, maka tes yang biasanya kita lakukan di sekolah itu ya, mungkin Anda juga pernah dengar. Yang pertama adalah tes formatif. Kemudian yang kedua adalah tes sumatif. Yang ketiga itu tes diagnostik. Dan yang keempat adalah tes penempatan. Ya mungkin Anda sudah pernah mendengar ya, karena Anda pasti sudah sering melakukan itu, baik ketika Anda masih bersekolah di SD, SMP maupun SMA ya, dan Anda pasti sudah sangat mengenal ya apa yang dimaksudkan dengan bentuk-bentuk tes tadi, mana yang dikatakan sebagai tes formatif, mana yang tes sumatif, mana tes diagnostik, dan otomatis mana yang tes penempatan. Tetapi ya, mungkin juga Anda belum tahu secara jelas kira-kira binatang apa itu ya tes-tes itu. Ya, kita akan mungkin mencoba membahas ya satu persatu dari bentuk-bentuk tes ini. Yang pertama mungkin tes formatif ya. Dikatakan bahwa tes formatif adalah tes yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana siswa kita atau siswa-siswa itu menguasai materi ajar setelah mengikuti materi-materi yang dipelajari. Atau kita bisa katakan bahwa sejauh mana siswa menguasai materi ajar setelah mengikuti suatu program pembelajaran tertentu. Dan kira-kira tes ini ya tentu saja akan sangat berguna untuk memperbaiki proses belajar mengajar Anda ya, atau juga untuk mendapatkan umpan balik ya, umpan balik. Orang bilang feedback gitu ya. Ya, feedback itu tentu akan sangat bermanfaat
baik kepada anak didik Anda maupun Anda sendiri selaku guru. Jadi tes formatif itu fungsinya itu, ya. Yang berikut juga tes formatif dilaksanakan pada tiap akhir suatu sub pokok bahasan, ya, atau pada akhir dari setiap program pembelajaran tertentu. Jadi setiap akhir sub pokok bahasan itu, ya Anda wajib melakukan tes formatif. Ya. Kalau tes formatif di sekolah itu bisa berbentuk ya ulangan-ulangan harian, ya, yang juga dilaksanakan oleh kita selaku guru setelah berakhirnya satu sub pokok bahasan tadi, ya. Yang paling penting sebenarnya terkait dengan materi-materi ajar yang materi ajar yang kita harapkan setelah kita melakukan suatu proses pembelajaran itu, ya. Misalnya untuk sekolah dasar dan sekolah menengah, ya. Kita biasa tahu bahwa ada yang namanya pokok bahasan, ya. Mungkin pokok bahasan 1, pokok bahasan 2, pokok bahasan 3, ya, dan seterusnya. Di dalam pokok bahasan itu biasanya di dalamnya ada yang namanya sub pokok bahasannya. Jadi ada sub pokok bahasan 1, ada sub pokok bahasan 2, ada sub pokok bahasan 3, ya. Atau juga cuma ada satu pokok bahasan yang hanya memiliki satu atau dua sub pokok bahasan. Jadi biasanya dalam pembelajaran kita, dalam proses pembelajaran kita, pokok bahasan itu ya tidak semuanya memiliki kesamaan atau banyaknya tatap muka di dalam satu pokok bahasan itu biasanya tidak selalu sama. Ya, katakanlah nomor sprint, ya. Kalau di dalam lari kita tahu nomor sprint, ya. Atau misalnya nomor sprint itu pokok bahasannya. Nah, nomor sprint itu otomatis ada yang namanya lari cepat, ya, atau bisa lari 100 meter, ya. Ada juga lari 200 meter, ya. Atau bisa lari 400 meter, atau bisa juga lari estafet, ya. Atau bisa juga lari gawang, ya. Atau juga kita bilang lari cepat. Ya, semua frekuensi gerak yang maksimal itu kita namakan sebagai sprint, ya. Jadi pokok bahasannya misalnya sprint, ya, atau lari jarak pendek, ya di dalamnya berisikan yang tadi saya sebutkan itu. Ya, atau misalnya di dalam mata kuliah senam, ya, kita punya pokok bahasan misalnya roll, ya. Tapi role ini kan terbagi-bagi dan kita tidak bisa mengajarkan semuanya secara sekaligus. Ya, katakanlah bahwa pokok bahasannya ada role, maka sub pokok bahasannya ya ada role depan, ya. Role depan itu nanti kita ajarkan, ya, otomatis ada yang role depan pendek, ada role depan panjang, ya. Begitupun role belakang. Ada roll belakang pendek, ada juga roll belakang panjang, ya. Tetapi dalam pokok bahasan roll tadi, ya mungkin cuma ada dua sub pokok bahasannya, yaitu roll belakang dan roll depan, ya. Ya, nanti dalam penerapannya mungkin Anda perlu menambahkan mana yang roll belakang pendek dan mana yang roll belakang panjang, atau mana yang roll depan pendek dan mana yang roll depan panjang. Ya, itu yang dimaksudkan dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan, ya. Jadi
pokok bahasannya biasanya misalnya ada pokok bahasan ya, pokok bahasan satu, pokok bahasan dua, pokok bahasan tiga, mungkin cuma 4 pokok bahasan. Tapi di antara pokok bahasan itu ada yang mungkin 2 sub pokok bahasan, atau 3 sub pokok bahasan, atau juga bisa 4 sub pokok bahasan ya, kalau memang pokok bahasannya cukup kompleks dan cukup banyak ya, maka perlu kita akan klasifikasi. Jadi kalau untuk sekolah dasar dan sekolah menengah itu biasanya begitu bunyinya ya. Jadi pokok-pokok bahasan dan yang mana sub pokok bahasan itu perlu Anda ketahui. Sehingga tes formatif itu seyogianya kita lakukan bukan pada akhir pokok bahasan, tetapi pada akhir setiap pokok bahasan, sub pokok bahasan. Jadi misalnya tadi pokok bahasan untuk role ya, maka setelah selesai role depan ya kita perlu melakukan tes formatif ya. Demikian juga ketika selesai pembelajaran role belakang ya, entah itu panjang maupun pendek, maka seyogianya kita juga wajib melakukan yang namanya tes formatif ya. Nah, kalau untuk di perguruan tinggi kan biasanya menggunakan semester ya. Ya, jadi misalnya ada satu semester kita bagi menjadi 2 ya, 1 tahun ya kita bagi menjadi 2 semester, dan 2 semester itu masing-masing memiliki 1 semester, maksudnya itu memiliki setengah semester kita bagi. Jadi 1 semester itu kita bagi dalam tatap muka. Misalnya ada 8 kali tatap muka untuk setengah semesternya, kemudian ada 8 kali tatap muka untuk semester berikutnya. Jadi biasanya rata-rata yang kita gunakan, misalnya dalam 1 semester itu ada 8 kali tatap muka. Tapi tidak jarang juga ada yang menggunakan 9 kali tatap muka. Ya, kalau di dalam 1 semester itu ada 8 kali tatap muka ya dalam setengah semester ya. Jadi 1 semester itu kita bagi 2 ya, setengah semester pertama atau 8 tatap muka pertama. Itu biasanya ujian tengah semester itu terjadi pada tatap muka ke-8. Ya, jadi 8 tatap muka pertama atau 7 tatap muka pertama, kemudian ditambah dengan ujian tengah semester, kita katakan semuanya itu sudah menutup rangkaian dari kegiatan setengah semester pertama. Ya. Setelah itu kita masuk pada setengah semester yang kedua, yang juga terdiri dari 8 tatap muka. Ya, kalau 8 kali tatap muka itu, maka 7 kali tatap muka kita lakukan secara formal. Ya, tekniknya bagaimana terserah Anda, dan pada tatap muka ke-8 kita lakukan lagi ujian tengah semester, atau kemudian kita akhiri dengan yang namanya ujian semester. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. Kalau ada kebijakan dari universitas tertentu untuk memperlakukan 9 kali tatap muka secara menyeluruh, setengah semesternya 9, kemudian setengah semester berikutnya 9 kali tatap muka, maka otomatis kita akan melakukan proses pembelajaran itu di 8 tatap muka pertama, baru kemudian kita akhiri dengan yang namanya ujian tengah semester. Setelah itu kita masuk pada 8 tatap muka kedua, baru kita akhiri dengan yang namanya ujian akhir semester atau UAS tadi ya. Jadi bisa jadi bahwa kedua-duanya ada UTS untuk tatap muka atau setengah semester pertama, atau juga ujian tengah semester untuk tatap muka kedua. Mengapa demikian? Karena yang namanya ujian tengah semester itu kan hanya materi-materi yang disampaikan
pada 8 tatap muka, kalau kita di Maluku pakai 8 tatap muka, maka ujian tengah semester itu kan materinya diambil dari tatap muka pertama sampai tatap muka ke-7. Karena tatap muka ke-8 itu otomatis dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Ya, dan kemudian ujian tengah semester kedua dilakukan juga pada waktu eh, tatap muka ke-8 dari setengah semester berikutnya. Nah, setelah itu ada ujian akhir semester yang dilakukan, yang otomatis menggabungkan antara baik setengah semester pertama maupun setengah semester kedua. Dan setelah itu baru kita melakukan ujian akhir semester, sehingga hasil dari baik setengah semester pertama maupun setengah semester kedua itu semuanya dirangkum dalam yang namanya ujian akhir semester, ya. Ya, kemudian yang kedua, kita juga kenal atau pernah mendengar nama tes sumatif, ya. Ya, tes sumatif itu apa? Ya, tes sumatif ini eh, dilaksanakan untuk menentukan kemajuan dari hasil belajar siswa terhadap bidang studi yang kita ajarkan. Ya, bisa juga disebut, ya, kalau Anda pernah dengar, ulangan umum, ya. Atau juga biasa dikenal dengan yang namanya THB, ya, tes hasil belajar. Atau Anda juga pernah dengar TPB, ya, tes prestasi belajar, ya. Atau ada mungkin Anda juga pernah mendengar, ya, yang namanya EPTA, ya, atau apa itu kepanjangannya? Evaluasi belajar tahap akhir, ya. Lalu kemudian kita sering dengar ada EPTANAS dan seterusnya, ya. Ya. Jadi nama-nama yang tadi saya sebutkan, ya, entah itu THB, tes hasil belajar, atau ke tes prestasi belajar, atau TPB tadi, atau yang namanya evaluasi belajar tahap akhir atau EPTA tadi, ya, itu semuanya itu merupakan bentuk dari yang namanya tes sumatif, ya. Jadi kapan itu kira-kira dilakukan? Tes sumatif itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan pada akhir caturwulan, ya, untuk sekolah dasar dan mungkin sekolah menengah, ya, atau pada akhir semester, ya. Kalau rata-rata di SD itu kan pakai caturwulan. Ya, kalau di sekolah menengah itu rata-rata sudah menggunakan semester, ya. Atau juga menjelang kenaikan kelas atau kelulusan, ya. Ini tujuannya apa? Agar bisa memberikan kejelasan dari penerapannya, ya. Bisa diamati, ya. Bisa kita ketahui secara sekaligus tentang bagaimana perkembangan siswa-siswa kita selama proses pembelajaran satu semester itu atau satu caturwulan itu. Nah, itu akan dilakukan yang namanya tes sumatif tadi, ya. Jadi katakanlah kalau di SD itu ada, kalau kita menggunakan caturwulan, maka otomatis ada biasanya caturwulan 1, ada caturwulan 2, ada caturwulan 3. Jadi dalam 1 tahun pembelajaran itu, ya, ada 3 cawu caturwulan, ya, biasa disingkat cawu. Jadi ada cawu 1, ada cawu 2, atau cawu 3. Ya, kalau cawu 1 itu ya mungkin kita dilakukan misalnya ketika sub pokok bahasan 1 kita melakukan tes formatif. Kemudian sub pokok bahasan 2 kita melakukan juga tes formatif.
Nah, kemudian pokok bahasan 3 kita lakukan lagi tes formatif. Nah, misalnya setelah 3 sub pokok bahasan itu, kemudian kita lakukanlah yang namanya tes semester. Itu dalam satu catur bulan. Jadi kalau itu kita lakukan dalam catur bulan 1, ya dalam catur bulan 2 juga sama. Kita membelajarkan ada sub pokok bahasan. Setelah sub pokok bahasan itu selesai, kita lakukan tes formatif. Masuk lagi pada sub pokok bahasan kedua, kita lakukan lagi tes formatif. Ya. Kemudian masuk pada sub pokok bahasan ketiga, kita lakukan lagi tes formatif. Ya, setelah tes formatif pertama, kedua, ketiga itu kita lakukanlah yang namanya tes sumatif. Ya, begitupun pada catur bulan ketiga. Jadi setiap pokok bahasan itu ya selesai harus ya atau wajib diikuti dengan yang namanya tes formatif. Ya, jadi kalau dalam satu catur bulan itu katakanlah ada 3 sub pokok bahasan yang kita lakukan, ya mungkin ada 3 tes semester, ujian tes formatif yang kita lakukan. Baru di bagian akhir itu selalu ditutup dengan yang namanya tes semester, ya. Kalau untuk sekolah menengah, ya, maka kita lihat ada program semester, ya, program semester 1, ada program semester 2, misalnya dalam tingkatan untuk sekolah menengah. Dan biasanya program semester itu misalnya ada sub pokok bahasan 1, kemudian kita tes formatif. Sub pokok bahasan 2 kita tes formatif. Sub pokok bahasan ketiga kita tes formatif, ya. Nanti dan seterusnya, kemudian kita tutup dengan yang namanya tes sumatif. Nah, pada program semester berikutnya juga begitu. Setelah sub pokok bahasan, ya diakhiri dengan tes formatif. Ya. Sub pokok bahasan itu otomatis merupakan bagian dari salah satu pokok bahasan. Ya, jadi ini pokok bahasannya misalnya terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Pokok bahasan 2 ada misalnya 3 lagi sub pokok bahasan. Pokok bahasan ketiga misalnya ada lagi 2 sub pokok bahasan. Ya, maka di akhir dari setiap itu, ya, sub pokok bahasan atau satuan-satuan itu baru kemudian akan dilakukanlah yang namanya tes semester, ya. Kalau perguruan tinggi kan beda lagi. Ya. Ya, program di perguruan tinggi setelah kita program semester kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya, ya. Dan setelah itu kita lakukan ujian tengah semester. Kalau itu 9 tatap muka dalam satu semester. Tapi kalau itu yang tadi saya katakan di awal, misalnya 8 tatap muka dalam satu semester, maka tatap muka yang ke-8 itulah yang wajib dilakukan ujian tengah semester. Tapi rata-rata kita tahu bahwa di program semester yang ada di perguruan tinggi, ya, tidak seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Setengah semester pertama dilakukan UTS, setengah semester kedua kemudian dilakukan juga UTS. Rata-rata orang hanya mengambil UTS itu di tengah daripada 2 semester itu, ya, atau setengah semesternya. Jadi misalnya 8 tatap muka pertama atau 7 tatap muka pertama, ya, kemudian kita pada tatap muka 8 itu kita melakukan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian 7 tatap muka kedua, lalu kita tidak lagi melakukan ujian tengah semester, tetapi langsung kita lakukan ujian akhir semester. Itu yang rata-rata kita jumpai dalam perkuliahan. Dan saya termasuk dalam kategori itu. Jadi kalau 7 tatap muka pertama, kemudian kita melakukan
ya, ujian tengah semester. Kemudian 7 tatap muka kedua, kita tidak lagi melakukan ujian tengah semester, tetapi langsung dilakukanlah ujian akhir semester. Ya, ya. Itu yang perlu atau Anda ketahui terkait dengan yang namanya ujian tengah semester. Ya, atau tes sumatif tadi itu. Yang ketiga juga terkait atau yang akan kita bahas adalah yang namanya tes diagnostik, ya, sama saja, atau tes diagnosa, ya. Nah, tes diagnostik ini dimaksudkan apa, ya? Dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa, terutama dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, jadi ketika salah satu subpokok bahasan kita belajarkan, ya, atau kita membelajarkan, setelah itu kita melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan daripada siswa-siswa kita. Kira-kira kendalanya apa, masalahnya apa, mengapa kok ada siswa yang belum begitu paham, ya, dan bagaimana kita menempatkan itu, ya. Tes diagnostik juga digunakan untuk membantu memecahkan berbagai kesulitan, ya, kesulitan yang tentu saja dialami oleh siswa-siswa kita. Jadi tes diagnostik ini sebenarnya cukup penting, ya. Tes diagnostik itu eh, diberikan sewaktu-waktu, ya, diberikan sewaktu-waktu ketika diperlukan, ya, atau selama siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Ketika siswa mengikuti kegiatan pembelajaran atau sementara pembelajaran itu berlangsung, ya, terkadang kita harus melakukan tes diagnostik, ya. Jadi biasanya dilakukan oleh baik itu guru kelas atau guru BK, itu semuanya biasanya sangat membutuhkan, ya, tes diagnostik itu. Uh, kita lihat kalau ini guru dalam satu kelas, ya, entah itu guru kelas atau guru bimbingan konseling atau bimbingan dan penyuluhan, biasa kalau BK atau BP, ya, guru-guru BK itu artinya guru bimbingan konseling, atau guru BP, ya, bimbingan penyuluhan, biasanya kita sering mendengar itu di sekolah. Jadi ketika proses pembelajaran dilakukan, ada tes diagnostik, ya, lalu ada bantuan dari guru yang dilakukan ketika sudah mengetahui hambatan-hambatan apa, kendala-kendala apa, atau kelemahan-kelemahan dari proses pembelajaran kita. Jadi sambil kita melakukan proses pembelajaran, ya, mungkin kita perlu melakukan sesekali melakukan tes diagnostik itu, dan ketika mengetahui bahwa ada siswa-siswa kita yang mengalami kelemahan, maka guru bisa langsung membantu mereka dengan memecahkan apa sebenarnya persoalan yang sedang dihadapi. Nah, sehingga hasil yang diharapkan dari berakhirnya sebuah proses pembelajaran itu, ya, kita berharap kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, tanpa tes itu, maka biasanya kita tidak terlalu bisa mengetahui kira-kira tes yang kita proses pembelajaran yang kita lakukan itu sejauh mana manfaatnya. Mungkin kita beranggapan bahwa semua sudah bisa menerima itu, tetapi belum tentu, ya. Mungkin saja di antara itu masih ada siswa-siswa yang belum terlalu paham tentang itu, dan kita cepat-cepat saja sehingga semuanya bisa saja berlalu, gitu, ya. Yang keempat, ya, yang kita pernah kenal juga adalah yang namanya tes penempatan, ya. Ya, tes penempatan ini berfungsi untuk
menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program-program yang sesuai untuk menentukan pengelompokan, ya. Jadi kalau di tingkat SMA itu kan biasanya kita setelah melakukan tes penempatan, kita bisa mendapatkan hasilnya untuk misalnya untuk menempatkan anak-anak ini akan kira-kira masuk di jurusan apa. Apakah dia cocok untuk IPS, ya, ataukah dia cocok untuk IPA, ya, ataukah juga mungkin dia cocok untuk yang jurusan bahasa misalnya. Jadi itu ya pentingnya ya untuk bisa kita menentukan jurusan daripada anak itu, atau mendapatkan, ya, mengarahkan mereka untuk mendapatkan spesialisasi, ya, yang cocok, ya, yang cocok atau yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Eh, tes penempatan ini bisa dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran digunakan, ya, atau dilaksanakan, ya. Jadi kalau itu dilakukan atau sebelum kegiatan pembelajaran, ya, ini tujuannya untuk pengelompokan, ya. Jadi pembelajaran akan sebelum kita membelajarkan, kita akan tahu anak ini kira-kira dia akan memiliki keterampilan gerak yang mungkin baik, ya, ataukah sedang, ataukah buruk, ya. Jadi pengelompokan juga pembelajaran sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka, ya. Ini memiliki tujuan-tujuan khusus yang semuanya akan berakumulasi pada pencapaian hasil belajar yang kita harapkan, ya. Dengan kita mengetahui latar belakang, baik itu knowledge-nya, ya, pengetahuannya maupun sikapnya maupun skillnya, psikomotornya, itu akan sangat bermanfaat untuk seorang guru, sehingga dalam hal penempatan anak itu tidak akan salah, gitu. Saya dalam beberapa kesempatan saya sengaja mengecilkan tulisan saya di PowerPoint misalnya di kelas, ya. Jadi eh, saya menggunakan salah satu teknik untuk tulisan-tulisan saya kecilkan. Ketika muncul di PowerPoint, saya suruh mereka, di antara mereka mungkin beberapa orang, ya, akan membaca secara bergantian. Ternyata dari situ saya banyak menemukan bahwa ternyata mahasiswa-mahasiswa kita itu banyak yang matanya bermasalah, ya, tidak bisa membaca, ya, apalagi dalam jarak yang jauh. Jadi kalau jarak yang jauh, dia tidak bisa membaca apa yang tertera di PowerPoint kita misalnya. Nah, ini akan menjadi kesulitan tersendiri buat mereka. Nah, kalau itu terjadi dan mereka tidak bisa membaca apa yang ditulis, ya, atau apa yang tertera di PowerPoint kita, kemudian juga tidak mendengar secara baik apa yang disampaikan oleh guru atau dosen, maka ini tentu saja akan menyulitkan mereka, ya. Dan setelah mencoba beberapa waktu, akhirnya saya bisa menemukan itu. Sehingga saya bisa sebelum pembelajaran itu, sebelum memasuki pembelajaran yang lebih serius lagi, kita perlu menempatkan mereka di bagian depan, gitu, ya. Sehingga mereka mungkin akan lebih bisa membaca, ya. Nah, ada juga yang kalau mata kita tahu ada yang plus, ada yang min, ya. Kalau plus itu kan kalau jauh kita melihatnya biasa saja, ya. Kita bisa membaca secara jarak jauh itu kita bisa membaca dengan baik.
Tetapi kalau semakin dekat, semakin kesulitan kita membacanya. Tetapi kalau tidak salah untuk yang minus juga begitu. Ya, kalau dekat mereka bisa membaca baik, tetapi kalau semakin jauh mereka tidak akan lagi bisa membaca. Nah, sehingga tes-tes penempatan ini ya penting dilakukan untuk mengetahui. Itu baru dari satu sisi saja, dari penglihatan saja. Bagaimana kalau yang lainnya? Nah, itu juga harus kita tes. Katakanlah juga dari pendengaran, sisi pendengaran. Ya. Banyak kita coba jangan bicara yang keras-keras terus. Sekali-sekali kita harus bicara juga yang pelan-pelan setengah berbisik, dan kita kembali bertanya kepada mereka, terutama siswa-siswa yang di bagian belakang. Coba mengulang kata-kata saya, apa yang baru saya katakan. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa bukan berarti bahwa mungkin dia lemah ya, dari sisi pengetahuan dia, tapi mungkin saja dari yang namanya lemah dari sisi pendengarannya dia. Ya, itu artinya bahwa pendengarannya dia terganggu. Ya, kalau orang-orang yang seperti ini terus dia lagi duduk jauh di belakang kita, duduk di paling belakang, maka ketika suara guru ya, menjadi pelan, atau dosen ya, menyampaikan materi dengan perlahan, ya tentu saja mereka akan sangat kesulitan. Dan banyak terjadi kan, baik siswa maupun mahasiswa itu mau menyampaikan itu di hadapan umum, mereka akan sangat malu. Nah, sehingga mereka cenderung menutup-nutupi itu. Ya. Ketika menutup-nutupi itu, maka yang terjadi eh, mereka akan sangat kesulitan untuk itu. Ya, mereka tentu akan sangat kesulitan untuk bisa mencapai hasil pembelajaran yang baik gitu. Ya, jadi tentu saja ini menjadi penting untuk bisa kita ketahui, sehingga mungkin hasilnya itu bisa kita harapkan ya bisa dikuasai secara baik. Itu harapan kita sebagai seorang guru ya, atau mungkin juga dosen. Ya, kecuali dosen yang tidak peduli-peduli, atau guru yang tidak peduli-peduli, dia sampai di depan pupak, setelah itu dia bertanya, atau juga ada yang sama sekali tidak pernah bertanya, tiba-tiba langsung tes formatif dilakukan, dia tidak mau peduli dengan kondisi anak asuhnya atau siswanya ya, atau mahasiswanya. Ya kalau tidak bisa ya tidak lulus, ya sudah selesai. Itu kalau ada guru-guru yang tidak peduli dengan itu ya. Ya, tes penempatan juga bisa dilaksanakan pada akhir semester ya, dan itu bila tujuannya adalah digunakan untuk penyaluran atau pemrograman ya, sesuai dengan program, sesuai dengan kemampuan ya. Jadi kalau di siswa di sekolah menengah atas misalnya, kita tahu ada bagaimana, apakah dia harus masuk di yang tadi sudah saya katakan ya, IPS, IPA, atau IPB misalnya bahasa ya, ataukah dia harus masuk yang mana ya, yang cocok diarahkan untuk masuk ke A1, mana yang masuk di A2, dan mana yang masuk di A3 dan seterusnya. Ya, kita berharap tes penempatan ini ya bisa memberikan solusi ya. Ya. Jadi misalnya dalam suatu tes penempatan ya, kita melakukan tes awal ya. Setelah tes awal ya kita akan mendapatkan misalnya ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan misalnya kelompok-kelompok itu yang kelompok 1 mungkin bagi kita temukan mereka-mereka yang memiliki kemampuan yang kurang atau rendah gitu ya. Nah, mungkin sudah kita akan menemukan kelompok yang berikut, kelompok sedang dalam sisi pengetahuannya atau knowledge-nya ya. Atau juga dalam kelompok yang ketiga mungkin kita akan menemukan atau menempatkan orang-orang yang pandai di sana. Ya, itu baru dari satu aspek. Misalnya dari knowledge-nya saja.
Tapi dari sisi psikomotornya juga harus kita kita perhatikan, karena banyak anak yang memiliki kemampuan yang bagus, tetapi tidak dibarengi dengan skill yang bagus juga. Ya. Ada juga banyak anak yang